Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Agil Wicaksono, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang saya buat, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Baiklah, langsung saja ke analisis framing. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu narasi. Narasi atau kisahan adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Nah, narasi berhubungan juga dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Maka dari itu, narasi berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi, sehingga pembaca bisa larut dan merasakan berada pada keadaan tersebut. Akan tetapi, dalam cerita, narasi berkaitan dengan struktur atau anatomi cerita dan tokoh yang ada di dalam cerita. Dalam suatu kesatuan, bahwa narasi mengandung unsur cerita dan wacana. Nah, istilah narasi berasal dari kata Latin, yaitu narre, yang artinya memberitahu. Oke, lanjut ke apa itu analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan analisis wacana versi terbaru, khususnya untuk menganalisis teks media, perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, dan juga menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas yang dimaknai sebagai struktur konseptual framing. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan, dan secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh media. Dan di sini selanjutnya ada analisis framing menurut para ahli, yaitu yang dikatakan Robert Enman adalah sebuah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan dengan aspek lain. Sedangkan menurut Gamson adalah bagaimana cara bercerita atau gugusan ide-ide yang telah terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Nah, di slide selanjutnya ada faktor apa yang mempengaruhi analisis framing. Nah, di sini yang pertama ada ideologi. Ideologi diartikan sebagai kerangka referensi tertentu yang digunakan oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Nah, ideologi ini bersifat abstrak. Ideologi berhubungan dengan mengkonsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Selanjutnya yang kedua ada ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini adalah iklan. Iklan-iklan yang akan mempengaruhi bagaimana media akan membingkainya. Nah, selanjutnya di nomor 3 ada kepemilikan media. Kepemilikan media adalah siapa yang memiliki media akan menjadi faktor bagaimana media membingkai sebuah realitas sosial yang menjadi realitas media. Nah, selanjutnya yang keempat ada rutinitas organisasi. Di dalam suatu organisasi, rutinitas diartikan sebagai sebuah pola yang sudah terstruktur yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari level ini adalah bagaimana rutinitas media
membongkari proses berita terhadap isi media. Nah, selanjutnya yang kelima ada personal. Di sini personal adalah level individu melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media yang akan ditampilkan kepada halayak. Selanjutnya ada analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif adalah sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, kejadian, serta artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Nah, menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah sebuah metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Di slide selanjutnya ada analisis naratif menurut para ahli. Menurut Gerard Ginet, narasi adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut Gerald Prince, narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Sedangkan menurut Porter About, narasi adalah representasi dari peristiwa-peristiwa, memasukkan cerita dan wacana naratif, di mana cerita adalah peristiwa-peristiwa atau rangkaian tindakan dan wacana naratif adalah peristiwa sebagaimana yang ditampilkan. 7 aspek naratif proof. Yang pertama ada the villain. The villain ini adalah musuh atau penjahat. Selanjutnya ada the donor, atau yang memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, atau nasihat. Yang ketiga ada the helper. The helper ini adalah pertolongan yang datang untuk pahlawan. Selanjutnya ada the princess, atau perempuan cantik yang menjadi teman pahlawan. Yang kelima ada the dispenser, atau yang mengirim pahlawan berperang dan bisa juga menjadi penyelamat. Yang keenam ada the hero. The hero sendiri adalah pahlawannya. Dan yang terakhir ada the false hero. Dia tampaknya seperti pahlawan, namun ternyata bukan. Selanjutnya di sini ada karakteristik naratif. Yang pertama ada pengalaman individu. Pengalaman individu yang dimaksud di sini adalah pengalaman pribadi dan pengalaman sosial. Selanjutnya yang kedua ada kronologi pengalaman. Di sini adalah peneliti naratif menganalisa suatu kronologi dan melaporkan pengalaman individu. Ketika peneliti berfokus pada pengalaman-pengalaman ini, peneliti memperoleh informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan partisipan. Kronologi yang dimaksud dalam penelitian naratif adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Selanjutnya yang ketiga ada pengumpulan cerita. Keempat ada restoring. Restoring adalah cerita dari pengalaman individu yang diceritakan pada peneliti dan diceritakan kembali oleh peneliti dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya ada coding tema. Coding tema adalah peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau dan menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Selanjutnya ada konteks atau latar, dan yang terakhir ada kolaborasi. Selanjutnya di sini ada manfaat analisis naratif. Manfaat analisis naratif yang pertama yaitu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Selanjutnya ada
memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada analisis naratif, merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Dan kita memasuki yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Apa itu analisis semiotika? Semiotika merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Tanda akan membentuk makna yang mengacu satu sama lain, yang merupakan hasil konvensi sosial yang terorganisasi melalui relasi antar tanda. Di analisis semiotika terdapat dua macam tanda, yaitu berupa ekspresi seperti kata, suara, simbol, dan sebagainya, dan macam lainnya yaitu berupa konten. Terdapat beberapa contoh penerapan teknik ini seperti analisis semiotika pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Semiotika menurut ahli sastra Theo yang mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindakan komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun. Prinsip dasar semiotika itu ada 3. Yang pertama, signifian dan signify. Konsep pertama ini adalah signifian dan signify yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, yang kedua ada lauk dan parol. Lauk adalah sistem kode yang diketahui oleh semua masyarakat pemakai bahasa, seolah-olah kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu. Di antara pemakai bahasa, parole adalah penggunaan bahasa secara individual. Dan yang terakhir ada sinkronik dan diakrinik. Sinkronik adalah telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Di slide selanjutnya ada 9 semiotika yang kita kenal. Yang pertama ada semiotika analitik, yakni semiotika yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotika berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Yang kedua ada semiotika deskriptif, yakni semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Selanjutnya ada semiotika normatif, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat ada semiotika sosial, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Nah, selanjutnya yang kelima ada semiotika fanal atau zoosemiotik, yaitu semiotika yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya.
tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Selanjutnya yang keenam ada semiotika kultural, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Di yang ketujuh ada semiotika naratif, yaitu semiotika yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Selanjutnya ada semiotika natural, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu semiotika struktural, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.